Selanjutnya kita masuk ke data rawat inap. Kita ke script kita dulu, data rawat inap. Ini data rawat inap di dalam admin user interface. Kita lihat di data rawat inap. Di sini. Jadi nanti di sini kita harus memilih pasien yang data rawat inap pasiennya. Jadi di sini nanti kita bagi menjadi dua kolom. Dua kolomnya itu kita buat scriptnya di sini dengan div class sama dengan row lalu kita tutup situ. Kemudian di sini kita buka lagi divnya, div class sama dengan kutip 2 call step sm. Kemudian di sini besarnya kita kasih 6, tutup. Kemudian di bawahnya kita tutup divnya, slash, jangan lupa selalu pakai di slash. Oke. Kemudian di bawah divin juga kita kasih div lagi class sama dengan kutip 2 call sama dengan step sm step 6. Kemudian kita tutup lagi, kita tutup, lalu kita tutup lagi dengan divnya slash div. Oke. Kemudian di atas ini kita kasih br di bawah rawat inap ini kita kasih br, kita atur jaraknya. Lalu kita ambil script dari folder ini, folder script. Kita lihat di input form, kita ambil scriptnya di bagian input list menu dinamis sampai di bawah div ini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di script kita tadi. Kita letakkan di bawah sini. Nah, di sini kita letakkan di sini. Lalu label fieldnya kita ganti. Ini kita ganti dengan pilih pasien sesuai dengan saran dari dokter. Jadi pasien yang rawat inap ini harus diberi arahan dari dokter dulu sebelum dia rawat inap. Jadi rawat inapnya itu harus direkomendasikan dari dokter. Kemudian nama fieldnya ini kita lihat di database kita. Kita lihat di rekam medis. Di sini dia harus ID pasien. Dan di sini kita ganti nama fieldnya dengan ID pasien. Kemudian ID class custom select from control. From nama tabelnya ini juga kita ganti menjadi ini select bintang. From nama tabel ini kita isi dengan rekam medis karena ID pasiennya tadi kita ambil dari tabel rekam medis, maka di sini kita simpan dengan nama rekam medis, tabel rekam medisnya, rekam medis. Rekam medis. Karena di sini kita sudah bagi menjadi dua tabel tadi, di situ kita sudah bagi menjadi dua tabel, yaitu tabel pasien dan tabel rekam medis. Jadi mereka tabel berdua ini harus saling berelasi. Jadi di tabel rekam medis ini kita ambil ID-nya, kemudian di tabel pasien tadi kita ambil namanya. Jadi di sini untuk menghindari, karena di setiap tabel pasien
itu kan nanti ada nama yang sama. Jadi di sini untuk menghindari kesamaan tersebut, maka kita ambil nama, tanggal lahir, itu kita ambil dari pasien. Jadi di sini kita ubah menjadi select pasien, titik nama, karena kita ambil namanya, kemudian koma, ambil dari pasien, lalu titik, tanggal lahir, kemudian koma, ini kita masuk ke rekam medis. Jadi kan ada dua tabel, jadi ini untuk tabel pasien, itu kita ambil nama. Untuk menghindari kesamaannya, kita ambil dari tabel pasien itu nama dan juga tanggal lahirnya. Kemudian kita masuk ke rekam medis. Ini rekam medis titik ID pasien, kita ambil ID-nya. Untuk rekam medis ini kita ambil ID-nya, ID pasien from, karena ada dua tabel di sini, jadi from pasien, koma rekam medis. Karena di sini sudah kita buat dua tabel, rekam medis, where. Jadi where ini untuk menentukan bahwa untuk membedakan tabel pasien dan tabel rekam medis. Jadi yang menghubungkan primary key dan foreign key. Jadi where pasien titik ID pasien. Jadi di sini tabelnya harus duluan, sama dengan rekam medis titik ID pasien and rekam medis koma jenis perawatan. Ini kita coba cek dulu database kita, jenis perawatannya betul atau tidak. Di pasien jenis perawatan, oke. Jenis perawatan, jadi jenis perawatan sama dengan 2. Jadi di sini dia hanya menyesuaikan dengan ID. Jadi untuk rawat inapnya itu nanti dia akan disertakan ID-nya, siapa ID berapa yang rawat inap, itu nanti di sini kita tulis 2. Jadi di sini untuk yang rawat inapnya itu pasien yang ber-ID 2. Jadi di sini kita harus tambahkan di sini pasien, ID pasien, rekam medis, ID pasien, rekam medis. Jadi di sini kita koma di situ itu ID rekam medisnya, ID rekam medis from bukan di sini ID rekam medisnya, ID pasien rekam medis. Kita simpan di bagian sini, rekam medis, ini kita simpan di sini ID rekam medisnya. Kita lupa tambahkan tadi ID rekam medis. Jadi di sini untuk nama value-nya ini kita ganti dengan nama ID rekam medis yang tadi sudah kita tambahkan di situ, ID rekam medis. Jadi untuk ID rekam medis itu nanti dia akan tersimpan di database, sedangkan nama field labelnya ini dia akan menampilkan nama. Jadi di sini nama field labelnya ini kita ganti dengan nama saja. Kemudian kita copy
lalu kita letakkan di bagian sini. Jadi di sini ada penghalang. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Ini nama, jadi di situ dia ada nama dan tanggal lahir. Jadi di sini kita taruh tanggal lahirnya. Oke. File option. Jadi di sini kita save, kita coba testing dulu. Data route inap. Error di data route inap online 28. Kita coba cek. Kita coba cek di database kita apakah namanya itu nama kosong atau ada tambahan nama ID. Tanggal lahir. Sorry, jadi di sini kita salah. Rekam medis titik pasien. Kemudian di sini koma rekam medisnya ini, ID rekam medisnya ini di belakang. Kita simpan di belakang sini. Nah, ID rekam medis from pasien. Oke, kita coba save. Kita testing lagi. Dulu out inap. Kita coba lihat lagi. ID rekam medis from pasien, koma rekam medis. Ini tidak ada koma di belakang, jadi langsung where pasien titik ID pasien sama dengan rekam medis titik ID pasien dan rekam medis, koma jenis perawatan dan 92. Oke, coba kita save lagi, kita tes. Juga data ini 28. Ya, di sini kita lupa untuk tutup tanda tanyanya, tanda tanya lebih besar nih kita lupa. Kita coba save. Kita coba testing, kita lihat. Oke. Jadi di sini masih kosong karena ID-nya kita belum isi di sini. Untuk ID yang disarankan dokter yang rawat inapnya itu belum kita isi. Jadi dia di sini masih kosong karena belum kita isi ID-nya di database kita. Jadi sini coba kita ganti ID 2-nya itu menjadi 1. Kita lihat ada perubahan atau tidak. Ini kita coba ganti dengan 1. Kita lihat apakah ID 1-nya ada pasien atau tidak. Itu kosong juga ID pasien 1-nya. Dan di sini nanti kita harus buat tombol submitnya agar kita bisa lihat identitasnya. Jadi di sini kita tambahkan dulu di bagian atas rawat inap, di bawah ini kita ganti dengan form action sama dengan ini, karena belum ada rencana yang kita ingin isi, jadi di sini kita kasih tanda pagar dulu, hashtag dulu di sini. Kemudian pagar, kemudian method,
Metodenya ini sama dengan post. Ini kita tutup. Sorry, ini kita copy dulu. Nah, kita Ctrl X saja. Kemudian kita kembali dulu. Kita letakkan di bawah list dinamis ini. Nah, seperti ini. Karena di sini kita buka dengan form, maka kita tutup formnya di bawah div ini, kita tutup dengan form. Jadi di sini kita slash lalu form. Jadi untuk tombol carinya itu kita buka di bootstrap. Nah, di sini maaf karena HP saya ada cas di depan, jadi wifi-nya agak jauh. Kemudian kita lihat di bagian S4 input groups. Ini dan kita pilih tampilannya yang ada tulisan Go di belakang. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita klik di sini, lalu Go-nya di sampingnya. Nanti di sini kita ketik nama pasiennya siapa, tinggal kita go di sini. Kita ambil scriptnya, ini kita ambil dari div ini. Oke, kita copy, kemudian kita letakkan di atas di sini, ini di atas dinamis. Nah, kita letakkan di sini. Ini kita back dulu supaya rapi. Kemudian di sini untuk selectnya itu kita ambil dulu. Kemudian untuk div pilih pasiennya ini kita hapus saja karena sudah tidak perlu lagi. Ini kita hapus. Lalu selectnya tadi kita letakkan di sini. Di sini. Jadi di sini nomor 3 MB3, lalu di sini Go. Lalu MB3 nya ini kita ganti dengan angka 2. Nah, di bawahnya ini Go. Jadi nanti saat dijalankan model tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini dia tidak ada lagi tulisan pilih pasien. Jadi di sini nanti akan tertera langsung pasien yang ID-nya terdapat di data rawat inapnya itu sudah terdaftar atau sudah direkomendasikan dari dokter. Jadi langsung masuk namanya di sini tanpa ada tulisan pilih pasien tadi. Jadi ketika namanya muncul di sini, langsung kita klik go, maka identitas semuanya akan terbaca di sini tentang obatnya, penyakitnya. Jadi di sini nanti kita harus buat default. Jadi kita harus tambahkan di bawah sini. Ini kita tambahkan option. Jangan lupa buka sikunya. Option kemudian value itu sama dengan kita kasih kosong. Lalu tutup. Di sini kita tambahkan silakan pilih pasien. Jadi kemudian di sini kita tutup dulu optionnya, slash option. Nah, kita coba save, kita coba lihat. Nah, jadi di sini silakan pilih pasien. Jadi di sini kita menggunakan required. Jadi di sini ketika kita klik go, namun belum ada daftar pasiennya di sini. Jadi nama pasiennya di sini harus
ada nama pasiennya agar kita klik go, nanti dia akan mendisplay data pasien tersebut. Pasiennya belum ada, maka kita coba cek lagi di script kita, mungkin ada salah tanda. Kita coba cek di sini, tandanya mungkin tidak jauh dari sini. Rekam medis titik, ada rekam medis for pasien, rekam medis for pasien. Coba ini kita ganti dengan koma. Saya S, kita coba cek lagi, masih seperti bukan di situ. Ini titik, kita save, kita coba testing lagi. Nah, di sini sudah muncul untuk nama ID pasiennya, sudah muncul di sini. Selanjutnya kita akan membuat rincian seperti kita klik di Carlos below, lalu kita go, maka dia akan ada rinciannya di bawah sini. Jadi ketika kita klik di Carlos below ini, lalu kita go, maka dia akan menampilkan rinciannya di bawah sini. Dan sebelumnya di sini kita ganti dulu SM-nya, ini kita kasih 4 saja. Kemudian di bawahnya ini kita ganti dengan 8. Kita save, kita coba testing, kita lihat. Jadi itu untuk mengecilkan ukurannya ini. Ya, seperti ini. Jadi kita kecilkan sedikit tampilan tabelnya ini. Atau jika nanti kita takutnya ada pasien yang namanya panjang, mungkin kita ganti saja, kita besarkan lagi sedikit. Ini kita besarkan 1, kita naikkan 1, 5, ini kita kurangkan 1, jadi kita 7. Kita save, dan mungkin pas ukurannya. Nah, agak panjang sedikit. Untuk display di rincian bawahnya ini, nah di bawah nanti kita gunakan rinciannya itu, kita ambil scriptnya di Bootstrap ini, kita gunakan di Base 4 Tools ini. Try it yourself. Jadi kita pakai yang ini saja, jadi nanti informasinya ada di dalam tools ini. Ini kita ambil scriptnya dari div tools ini. Div tools. Sorry, bukan di sini, kita kembali dulu. Oh yang ini, di bawahnya ini, sorry teman-teman. Di bawahnya ini kita ambil dari div tools ini, kita ambil dari div-nya ini sampai di div penutupnya ini. Kita copy, lalu kita letakkan di bagian bawah form ini. Nah, di bagian bawahnya ini kita letakkan script yang sudah kita copy tadi. Ini kita save dulu biar rapi. Kemudian kita ambil juga script JavaScript-nya ini kita copy juga, kemudian kita letakkan menyatu di bawah sini. Kita simpan. Nah, seperti ini. Di sini kita coba testing dulu, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul. Ini kita berikan jarak sedikit. Untuk jaraknya itu kita buat di bawah form ini, kita kasih BR untuk spasinya, untuk jaraknya juga di situ tadi. Nah, seperti ini. Kemudian toolset
Headernya ini kita ganti dengan informasi pasien. Jadi di sini kita ubah dengan informasi pasien. Nah, seperti ini. Jadi untuk informasi pasiennya ini kita harus menyiapkan data-data detailnya seperti kita lihat di database kita di rekam medis. Nah, berarti kita harus menyiapkan informasinya itu seperti tanggal, keluhannya, dan seterusnya. Jadi dia menampilkan data-data rekam medis pasiennya. Jadi nanti ketika kita klik di Go ini, sistem akan mengirimkan ID pasiennya. Jadi kan ID pasien, ID rekam medisnya kan kita sudah cetak di sini. Jadi di sini nanti ketika kita klik Go, maka dia akan menampilkan ID rekam medisnya. Jadi karena di sini nanti ketika kita klik Go, maka sistem akan menampilkan ID rekam medis. Maka kita coba cek di select name-nya. Kita lihat apakah di situ. Nah, di sini ID pasien. Jadi di sini kita ganti ID pasien ini dengan jadi di sini ID pasien dicetaknya ID rekam medis. Jadi kita ambil ID rekam medisnya ini, kita ganti di ID pasien ini. Jadi nanti ketika kita klik Go, maka dia akan menampilkan ID rekam medisnya. Nah, kita save dulu. Jadi sebelum kita lanjut, ini karena ketika kita Go, contohnya seperti kita pilih pasien Carlo Bido, kita Go, nah dia tetap tercentang seperti ini. Jadi kita harus kembalikan ke silakan pilih pasien. Nah, untuk itu kita buatnya di bagian sini. Di class input ini kita ganti menjadi ini, kita hapus ini form, kemudian action, form action sama dengan kutip 2 data rawat inap .php kemudian kutip tutup, lalu method ini kita gunakan post saja. Jadi kita tidak menggunakan get, kita gunakan post di sini. Kita tutup, lalu kita simpan, kita coba testing ketika kita gunakan ya. Jadi di sini di class row. Oke. Selanjutnya kita mau menampilkan informasi-informasi yang perlu ditampilkan dari pasiennya ini, informasi pasiennya. Sini kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Kita ketik dulu scriptnya di sini. Di sini karena ini detail, jadi kita menggunakan UL. Di sini kita ketik saja, kita buka dulu UL, kemudian tutup, di bawahnya li tutup kurung, kemudian daftar pertama itu kita mulai dari nama, identitasnya itu kita mulai dari nama, kemudian kita tutup linknya, kemudian seterusnya ini kita copy saja, ada nama, kemudian ini alamat, lalu di bawah alamat ada tempat
lahir. Setelah tempat lahir, tempat lahir, tanggal lahir. Jadi ini identitas dari pasiennya. Setelah tanggal lahir itu ada polinya juga. Setelah poli ini yang terakhir itu kita masukkan dokternya. Jadi dokter yang menangani pasien ini siapa, seperti itu. Setelah dokter ini nanti kita tambahkan dengan nomor rekam medisnya. Nomor rekam medisnya itu nanti kita ganti di bagian ini 5 ini nanti kita ganti di sini saja. Ini kita ganti dengan nomor rekam medis. Oke, seperti ini. Kita coba cek. Nah, jadi dia akan jadi seperti ini, tampilannya seperti ini nanti. Selanjutnya kita mengisi nama. Mengisi namanya itu nanti kita letakkan, nanti kita ambil script dari salah satu di script kita. Ini dicari data di tabel, kita ambil scriptnya dari sini. Jadi kita ambil scriptnya di sini. Kemudian kita letakkan di bawah form ini. Jadi di bawah form ini kita kasih jarak dulu BR. Nah, di bawah BR-nya ini kita letakkan script yang sudah kita copy tadi. Lalu include-nya ini kita hapus karena include-nya sudah berada di atas. Ya, seperti ini. Save dulu. Kemudian nama field-nya ini kita ganti dengan nama ID rekam medis ini. Kita isi ID rekam medisnya. Kemudian konektor select bintang from nama tabelnya ini kita ganti dengan rekam medis. Kemudian where nama filenya ini juga kita ganti menjadi ID rekam medis. Lalu like nama variabel. Jadi sini jika datanya ditemukan, maka dia akan menyimpan datanya. Jadi di sini else-nya kita hapus karena di sini ada data tidak ditemukan, karena pasti datanya ditemukan. Jadi di sini else-nya kita hapus. Nah, ini juga kita hapus. Jadi di sini kita harus membuat satu fungsi global untuk mengambil ID pasien, karena di rekam medis ini, tabel rekam medisnya itu yang ada cuman data poli, ID poli. Jadi semuanya berada di tabel pasien, karena yang di tabel rekam medis ini cuman ID poli sesuai dengan yang kita tulis tadi, ID poli. Jadi di sini kita akan buat fungsi global untuk mengambil ID pasiennya. Jadi kita akan membuat fungsi global ID pasien berdasarkan ID rekam medisnya. Jadi di sini kita buatkan di bagian aset. Nah, kita lihat di atribut globalnya.
Jadi di sini kita ambil, kita buatkan lagi satu fungsi, kita letakkan di bawah. Jadi di sini kita buat fungsi ID pasien. ID pasien berdasarkan ID rekam medis. Jadi ini ID rekam medisnya, kita ambil, kita letakkan di sini. Seperti ini. Jadi di sini select bintang from pasiennya ini kita ganti dengan rekam medis. Karena nanti dia cari datanya di dalam rekam medis, jadi di sini kita ganti select bintang from rekam medis where ini emailnya kita ganti dengan ID rekam medis. Jadi select bintang from rekam medis where ID rekam medis like ID rekam medis. Jadi nanti dia temukan ID pasiennya. Jadi di sini kita select bintang ini kita ganti saja dengan ID pasien. Karena ID pasiennya juga berada di dalam rekam medisnya. Nah, ini. Jadi bisa kita ganti dengan select ID pasien from rekam medis where ID rekam medis like ID rekam medis. Jadi nanti ditemukan ID pasiennya. Karena di sini kita sudah tambahkan satu fungsi, kita save dulu. Jadi kita harus tambahkan di bagian data rawat inap ini. Nah, di sini kita harus tambahkan atribut globalnya. Jadi kita harus panggil atribut globalnya lagi. Dan di sini kita ambil PHP inputnya, kita simpan di atas. Nah, di bawah ini kita simpan jadi aset, dia panggil kembali atribut globalnya. Atribut global.php. Atribut global.php. Lalu sekarang kita tinggal cari nama datanya. Karena kita sudah dapat ID pasiennya, maka di sini kita ganti select bintang from rekam medis ini kita ganti dengan ID pasien. ID pasien where ID pasien jadi sini ID pasien select bintang from pasien saja. Jadi select bintang from pasien where ID pasien like nama variabel. Jadi nama variabelnya ini isinya ID rekam medis. Karena kita sudah membuat fungsi di atribut global tadi fungsi ID pasien, maka di sini kita rubah, kita tambahkan saja di sini ID pasien. Jadi di sini ID pasien. Ini kita buka kurung, kemudian kita tutup di belakang kurung kotak ini. Jadi ID pasien ini dia merubah ID rekam medis ini menjadi kembali ID pasien. Jadi di sini kita sudah konversi ID rekam medisnya menjadi ID pasiennya karena kita sudah buatkan satu fungsi di atribut globalnya ini ID pasien. Selanjutnya kita isi nama-nama di bagian informasi pasien tadi, nama identitasnya kita isi namanya harus sesuai dengan apa di atas tadi. Jadi di sini jangan langsung di print, jadi di sini kita buatkan dulu variabel. Di sini kita panggil variabel nama pasien. Ini D-nya kita ganti menjadi nama pasien. Kemudian sama dengan variabel D nama jadi ini dia di bawah. Nah, ini. Kemudian setelah
Nama pasien ini kita copy, kita letakkan di bawah, kita ganti nama pasiennya menjadi yang kedua itu ada alamat. Jadi di sini juga kita ganti menjadi alamat. Lalu yang ketiga ini setelah alamat ada tempat lahir. Jadi tempat lahir ini tulisannya ini di atas untuk memanggil nama-namanya informasi pasien ini harus kita sesuaikan dengan database kita. Jadi di sini nama, tempat tanggal lahir, tempat lahir itu huruf kecil semua. Jadi di sini kita harus menggunakan huruf kecil. Nama, tempat lahir, kemudian ada jenis kelamin. Tempat lahir, kemudian di sini jenis kelamin. Kita tadi lupa menaruh atribut jenis kelaminnya tadi, jadi kita tambahkan juga jenis kelamin. Jadi di sini kita tambahkan juga tempat lahir, di bawahnya alamat. Di bawahnya jenis kelamin juga. Ini kita ganti dengan jenis kelamin. Dan setelah jenis kelamin ada telepon. Sebentar kita tambahkan juga teleponnya. Tempat lahir, jenis kelamin. Oh iya, sorry, harusnya di atas ini kita ganti dulu tempat lahir. Setelah tempat lahir masih ada tanggal lahir. Sorry, jadi kita ganti tanggal lahir. Di bawah tanggal lahir baru tempat lahir. Tempat lahir. Nah, ininya kita ganti jenis kelamin ini. Di bawah tempat lahir ini tanggal lahir. Nah, jadi ini kita ganti tempat lahir ini menjadi tanggal lahir. Lalu jenis kelaminnya ini kita ganti. Oh ya sudah, jenis kelamin. Lalu setelah jenis kelamin ada telepon. Jadi di database kita tadi di tabel ini ada juga telepon, tapi kita lupa masukkan tadi. Ini kita ganti dengan telepon. Setelah telepon ada poli dan dokter. Poli dan ini dokter. Nah, di sini kita isi saja OTW dan juga OTW. Jangan lupa di bawah alamat, di bawah jenis kelamin ini kita ini alamatnya di nomor 2.
Dia di bawah nama. Jadi di bawah jenis kelamin ini ada telepon. Jadi setelah jenis kelamin ada telepon. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan, di sini kita titik 2, nama titik 2. Sini tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP, echo. Kemudian di sini variabel, ini variabel. Sini kita taruh tahan X saja, sesuaikan. Lalu tanda tanya tutup. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Jadi ini kita copy, kemudian kita letakkan juga di bagian bawah ini, seterusnya, bawah dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan nama pasien sesuai dengan yang di atas, nama pasien. Kemudian yang kedua alamat, lalu ketiga setelah alamat tempat lahir, dan setelah tempat lahir tanggal lahir. Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin, setelah jenis kelamin telepon, lalu poli, dan yang terakhir dokter. Sini jangan lupa kita tutup dengan ul di bawahnya. Ini. Kita coba testing, kita lihat karena tadi error. Oke, masih kan tadi kita belum sembunyikan errornya. Jadi sini kita lupa menambahkan variabel post. Nah, kita coba testing, kita lihat apakah sudah muncul atau belum. Nah, seperti ini informasi pasien. Nah, jadi kita dipersilakan untuk pilih pasien seperti Carlos Pilo. Kita go, maka informasi pasiennya akan tertera di bawah sini. Nah, yang menjadi permasalahannya poli dan dokter ini tidak muncul karena di dalam tabel pasien itu tidak ada data poli dan juga dokter. Jadi kita harus hubungkan kembali. Nah, cara hubungkannya kita kembali ke code editor. Nah, di sini. Jadi kita harus hubungkan mereka. Select pasien titik nama, pasien titik tanggal lahir, rekam medis titik ID pasien, rekam medis titik ID rekam medis. Rekam medis titik ini koma medis koma. Nah, ini kita hubungkan menjadi rekam medis titik ID poli.
ID poli, nama poli. Jadi kita harus gabungkan 3 tabel tadi. Nah, di sini rekam medis titik ID poli. Kan di sini kita sudah tambahkan ID polinya. ID poli. Jadi di sini kita harus tambahkan satu baris di dalam PHP ini. Ini kita harus tambahkan variabel ID poli, buka kurung PHP ID poli sama dengan ini variabel D dalam kurung kotak, ini kutip ID poli. Nah, seperti ini, kemudian titik koma. Oke. Jadi ID polinya ini disimpan kembali ke dalam ID poli. Atau kita batalkan saja ini tadi. Cara ini kita batalkan saja. Nah, di sini sebaiknya kita buatkan satu fungsi saja. Jadi di sini kita buatkan di dalam atribut global. Kita buatkan satu fungsi lagi di bawahnya, yaitu ID pasien ini kita ganti menjadi ID poli. Nah, ini ID poli dalam kurung variabel ID rekam medis, koneksi ke database, konektor.php, kemudian di sini select bintang, select ID pasien from rekam medis, where ID rekam medis like ID rekam medis. Kembali ID pasien ini kita ganti menjadi ID poli karena dia memanggil ID poli. Ini setelah atribut global. Nah, dari atribut global ini kita kembali ke database inap. Kita ambil scriptnya ini. Script yang ini kita ambil satu paket. Nah, kita copy kemudian kita letakkan di bawahnya. Ini untuk mencari data di dalam ini, kita ganti menjadi mencari data poli, data poli, mencari data poli dan dokter. Kemudian ini mencari data poli dan dokter di dalam database sesuai dengan input yang dimasukkan. Sedangkan mencari data pasien. Nah, jadi yang di atas ini mencari data pasien, kemudian yang di bawahnya ini mencari data untuk poli dan juga dokter. Kita ambil juga PHP-nya. Kita letakkan di bawah sini. Nah, ini. Karena di sini kita sudah pisahkan tabel pasien, fungsinya sudah kita pisahkan, maka di sini kita ganti dulu ID poli, select ID poli. Ini kita ganti menjadi ID poli karena kita ganti ID polinya. Kita simpan dulu. Kemudian di data rawat inap, karena kita sudah buat pisah, maka di sini ini kita hapus. Kita biarkan poli dan dokter saja. Kemudian ini poli dan dokternya kita hapus karena kita sudah bagi fungsinya masing-masing. Ini untuk pasien dan ini untuk poli dan juga dokter.
Jadi di sini kita harus buat beda karena dia tidak bisa sama, maka di sini kita buat nama variabel 1, kemudian ID poli ini kita ganti menjadi ID poli, lalu post dalam kurung rekam medis, datanya kita ubah menjadi data 1, nama variabel juga kita ubah, ini data 1 juga, nama variabel 1, data 1, nama variabel 1, juga data 1. Nah, sudah. Selanjutnya di sini select bintang from pasien. Nah, pasiennya ini kita ganti menjadi, kita tidak menggunakan bintang, ini kita ganti dulu menjadi poli. Kita lihat dulu di database-nya, poli. Nama poli, karena ini kita menggabungkan 3 tabel, jadi di sini nama poli. Kemudian di bawah dokternya ini kita lihat di database dokter. Nama ini kita ganti menjadi nama. Kemudian untuk selectnya ini, karena di sini kita menggabungkan 3 tabel sekaligus, maka di sini select poli. Ini pasiennya kita hapus, poli, select poli titik nama poli, kemudian koma dokter poli titik ID karyawan. Di dalam database-nya, dalam tabel dokter poli ini ada ID karyawan juga, makanya di sini kita tambahkan dokter poli titik ID karyawan, koma dokter poli titik ID karyawan, koma karyawan titik nama, karyawan titik nama, lalu from poli, koma dokter poli, koma nama from poli, koma dokter poli, koma karyawan where ini kita ganti pasien ini menjadi where ID poli, where poli saja, poli titik ID poli, like nama variabel 1. Belum where poli titik poli, ini mesti kita tambahkan lagi sama dengan ini dokter poli titik ID poli and dokter poli
titik ID karyawan, dokter Poli, koma, bukan koma, dokter Poli titik ID karyawan, kemudian sama dengan karyawan, jadi ID karyawan sama dengan karyawan, titik ID karyawan, and Poli titik ID Poli, like 1. Yang variabel 1 ini kita ganti menjadi like 1. Nah, seperti itu. Ini harusnya kita ganti like, nah, like variabel 1. Oke. Ini data 1. Ini juga kita ubah, jangan lupa di sini kita tambahkan data 1. Nah, data 1. Oke, kita sudah ubah semua. Nah, di sini kita save dulu. Ini kita coba testing dulu. Kita lihat apakah sudah muncul untuk dokternya. Ini belum juga. Kita di bagian bawah nama Poli. Ini Poli titik ID Poli, kemudian sama dengan dokter Poli titik ID Poli, dokter Poli titik ID Poli, and dokter Poli titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan, and Poli titik ID Poli, like nama variabel 1. Kita coba testing lagi. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah muncul, tapi kita harus pastikan bahwa program yang benar itu bukan, kita bisa, dia mungkin muncul sini tapi kita tidak tahu dokternya siapa. Untuk nama Aureliana kita coba Dian, dokter Poli anak, dokter Starla, Carlos Bilo, Poli umum, dokter Argus, Carlos Bilo, dokter, kita coba lihat di database, dokter Poli, ID dokter Poli, umum mata gigi, ya, menjadi Agus, bedah gizi. Nah, jadi seperti ini. Poli umum Carlos Bilo, dokter Agus, dan Dian, Poli anak, alamat Kayu Putih, tempat lahir Soe 2003, bulan 3, tanggal 3 iklan wanita, telepon ada, Poli anak, dokter Starla, kemudian Rafli, Poli bedah, dokter Balmon, Aureliana, dokter Mia, Poli THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke. Sebelum kita lanjut, di sini kita ganti dulu. Ini bukan nomor rekam medis, menjadi ID rekam medis. ID rekam medis. Di sini kita perlu juga menambahkan ID karyawan untuk polinya. Jadi sini kita ke rekam medis. Nah, kita perlu tambahkan 1
kita bukan tambah tapi kita ganti ID poli ini menjadi ID karyawan untuk dokter. Ini kita ke struktur. Jadi kita tambahkan karyawan dokternya itu setelah ID poli. Jadi di sini after ID poli ini ID karyawan dokter, ID karyawan dokter. Nah, ini kemudian kita simpan. Jadi di bawah ID poli ada, kita sudah tambahkan ID karyawan dokter. Karena sudah, kita coba cek di rekam medis. Nah, jadi di sini nanti kita isi manual saja. Nah, ID poli kita coba lihat di karyawan dulu. Kita lihat dokter. Jadi di sini dokternya itu Yudinio Argus. Argus ini ID-nya 1. Ya, kita coba ke poli lagi. Ada 10 macam nama poli umum. 1, 2, ini mata. Kita ke karyawan. Di sini kita ganti saja untuk polinya. Ini ID polinya ini kita harus ganti menjadi Argus 1. Lalu Indonesia 6, 1 dan 6 saja. Jadi sini rawat inap, rekam medis. Kita ganti di sini ada rekam medisnya. Jadi di sini kita perlu mengetahui ID rekam medisnya ini berapa. Jadi di sini kita tambahkan skripnya ID rekam medis -2. Ini tanda tanya lebih kecil. PHP Eko, variabel nama underscore variabel, kemudian titik koma, tanda tanya, tutup. Kita save. Nah, jadi dia harus ada ID rekam medisnya. Jadi seperti Rafli. Nah, ini Rafli. Itu ID rekam medisnya 7. Namanya polinya bedah, Balmon. Kemudian Carlos Bilo. Ini ID rekam medisnya 1, poli umum. Kemudian ini ID rekam medis 5, poli anak, Dr. Starla Aureliana. Ini dokternya Mia, ID rekam medis 10, poli THT. Dari sini kita coba pastikan dari Carlos Bilo. Nah, beliau ini menderita, dia poli umum. Coba kita lihat di rekam medis. Carlos Bilo poli umum, ID rekam medis 1, ID rekam medis 1. Argus, betul. Nama dokternya Argus, poli umum. Dokter poli, ID poli 1. Rekam medis 1, betul. Ya, ID poli 1 umum sudah betul. Kemudian kita coba Dian. Ini nama Dian, ID rekam medis 5,
poli anak, iya anak, poli anak. Ini rekam di sini. Kemudian ya ID pasiennya, iya. Anak ya ID poli 5, betul. Kemudian kita coba start lah, ya dokternya start lah. Start lah 5 ya, betul. Kemudian kita coba lagi ke Rafli, poli bedah, jadi polinya 7 ya, dokter Balmon ya, betul. Kemudian Aureliana, ini direkam di 10, ini THT ya, THT betul ya, betul ya, nah, jadi sudah. Di sini kita perbaiki skripnya. Di sini nama variabel php echo variabel post, php echo variabel post, kemudian kurung kotak. Ini nama variabelnya, dia bukan pakai nama variabel lagi, tapi dia sudah memanggil ID rekam medis. Ketik dulu ID rekam medis. Oke, dan kita simpan. Nah, selanjutnya di sini kita mencari nama dokternya lagi. Karena di sini kita sudah ubah menjadi ID rekam medis, lalu di sini kita kembali ke atribut global. Karena kita sudah perbaiki tadi, jadi di sini ID poinnya kita ganti menjadi ID dokter. Nah, kemudian select ID poli ya, like ID rekam medis. Nah, ID polinya ini dia panggil ID karyawan dokter. Kan di sini kita sudah ganti polinya menjadi dokter, jadi dia memanggil ID karyawan dokter. Karena di atribut globalnya kita sudah ubah ID polinya menjadi ID dokter, kita simpan dulu. Jadi di data rawat inap untuk mencari data poli dan dokter ini polinya kita ganti menjadi ID dokter karena kita sudah ubah di atribut tadi. Jadi di sini select, nah ini harus kita rombak ulang karena kita harus ubah. Jadi di sini kita hapus dulu. Jadi di sini kita hubungkan ID karyawan. Jadi di sini select karyawan, titik nama, nah, karyawan itu ada nama. Nah, select karyawan titik nama dan from karyawan where ID karyawan like
nama variabel. Jadi ini kita hapus. Like nama variabel 1 ID dokter. Jadi karena di sini polinya tadi kita isi OTW, nama OTW, ini harusnya kita ganti nama polinya ini menjadi OTW, sedangkan dokternya itu tetap nama. Kita coba testing. Di dokter ini belum muncul. Di sini coba kita lihat di atribut globalnya. Nah, di sini ID dokter select ID poli ini kita ganti menjadi ID karyawan dokter. ID karyawan dokter form rekam medis where ID rekam medis like ID rekam medis. Data ID karyawan dokter. Kita simpan. Coba lihat lagi kita coba testing. Masih belum. Di sini kita tidak perlu menggunakan OTW ini, kita tidak perlu menggunakan tanda kurung itu. Hapus. Kutip. Nah, ini while data 1 OTW nama. Kita coba testing lagi. Sebelum ini kita isi dulu ID karyawannya. Sorry, kita lupa isi ID karyawan dokternya. Sembilan yang terakhir ini 10. Oke, kita coba testing. Nah, ini sudah poli OTW. Nah, kalau Milo OTW, Dian OTW, ini OTW. Nah, sekarang kita coba lihat dokter. Kita lihat siapa. Tadi rekam medis 10 Mia. 10. Mia 10. Kita lihat karyawannya. 10 Mia. Wanita nih, wanita. 10. Keren 10. Kemudian Menesu. Kemudian polinya OTW ID rekam medis 5. ID rekam medis 5. Rekam medis 5. ID poli 5. ID karyawan dokter 5. Kita lihat karyawan 5 Starla. Oke, sudah. Kemudian Rafli poli ID rekam medis 7. ID rekam medis 7. ID poli 7. ID karyawan dokter 7.
ID 27. Rafli. Daftarnya baru karyawan. ID karyawan 7 Balmon. Oke, sudah. Aureliana sudah tadi. Oke.